Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di jemaat Kunci Daud pada pagi hari ini. Mari semua bangkit berdiri dari bangku saudara. Berikan tos gini saudara. Katakan Tuhan mengasihi engkau. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Amin. Pagi hari ini saya percaya saat kita beribadah Tuhan hadir di tengah keluarga kita pada pagi hari ini. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama, kita awali semuanya segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Biarlah ibadah kita pagi hari ini, Tuhan berkenan dan memberkati kita. Bapa kami bersyukur dan berterima kasih. Kami tahu Tuhan hari-hari kami selalu diberkati Tuhan. Kami adalah hamba yang dikasihi Tuhan. Kami adalah orang yang diberkati Tuhan. Dan keluarga pun diberkati Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin menyembah Engkau. Kami mengucap syukur buat segala sesuatu sepanjang minggu, sepanjang bulan, dan sepanjang hari demi hari. Biar Engkau terus menuntun kami dan memberikan setiap apa yang kami butuhkan Tuhan. Kami membawa hati kami dan ucapan syukur kami pagi hari ini. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Semuanya di dalam perkenanan Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami Tuhan. Berkati dalam studi mereka. Berkati mereka yang akan beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, masa depan bagi mereka Tuhan sudah sediakan. Kami percaya Bapa, anak-anak ini akan menjadi pahlawan-pahlawan dan tentara-tentaramu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua pada pagi hari ini. Berkati jemaatmu yang sakit Engkau sembuhkan. Yang bersusah hati Engkau hiburkan. Yang mengalami jalan buntu Engkau membukakan jalan keluar Tuhan. Kami tahu Tuhan situasi yang tidak baik Engkau akan mengubah yang menjadi baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari bawa hati kita pada pagi hari ini. Serahkan segala kekhawatiran pada pagi hari ini. Karena tidak ada yang suka di hadapan Tuhan. Tetap ada di sana menemani kami Tuhan. Terima kasih. Kami tetap memegang setiap perkataanmu Tuhan. Biarlah gada dan tongkatmu yang menuntun kami. Yang meneguhkan kami. Aku berada di tengah gelombang. Kau ada di sana, lewati coba
cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan Engkau Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Mari katakan Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. para perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan lewat segala Hadapi cobaan, lewati tangan-Mu yang membuatku ujian, kuat Tuhan. tangan-Mu melindungiku, Kasih-Mu menguatkanku. kasih-Mu Mari angkat kedua tangan dan nyatakan kemuliaan. Kemuliaan-Mu
sungguh berjumpa dengan Engkau pagi hari ini. Haleluya, Yesus. Sebab itu mulut kami tidak akan pernah berhenti memuji-muji Engkau pagi hari ini. Haleluya. Buat kami berlimpah sukacita surga-Mu Amin. Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara bersukacita. Amin. Mari berikan tengok penuh makanan. Mari kita bersukacita. Kita semua memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan. Come on. Semua yang ada di sini, kita menjadi saksi Tuhan. Amin. Mari kita semua. Haleluya. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Dan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan haleluya, 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 mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah Pagi hari ini waktunya Tuhan, aku mau menjadi berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Come on. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku namanya Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Tuhan, katakan jemaat Tuhan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku. Siapa saudara? Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Katakan dialah Tuhan. Dialah Tuhan, Dialah Raja. Dialah Raja. Semua haleluya. Jemaat Tuhan katakan. Haleluya. Api kemuliaan Tuhan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari
surga, penuhi kami semua. Angkat tangan Bangkitlah untuk tepuk gerejanya, tangan. api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Angkat wajahmu, segala raja, angkat suaramu, segala raja. Haleluya. Berikan tos saudara. Engkau umat pemenang. Engkau umat pemenang. Amin. Silakan duduk kembali saudara yang Haleluya, kekasih. Yesus. Ada sukacita, amin. Amin. Tuhan hadir. Sebab apinya yang membakar hati Amin. kita untuk suka memuji dan Amin. menyembah Tuhan. Amin. Biarlah pagi Haleluya, hari ini Yesus. alami terus perjumpaan dengan Tuhan. Sebab kasih-Nya tidak pernah berubah. Amin. Dulu, Yesus. sekarang, dan sampai selamanya. Tuhan tetap baik buat Amin. kita. Yesus. Kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebab hamba-Nya sudah diutus Tuhan untuk memberikan kabar kebaikan buat kita. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar kami hidup karena percaya kami kepadamu Tuhan. Haleluya, Yesus. Dengan percaya kami menyatakan dengan mulut kami. Amin. Engkau besar Tuhan. Amin, Yesus Tuhan. Engkau besar Tuhan. Terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku sama-sama kita bangkit berdiri dalam genggaman Tuhan yang besar. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara Jemaat Kunci Daud. Apa kabar Bapak Ibu dan saudara-saudara semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan ada sukacita di dalam Tuhan. Dan kiranya kasih Tuhan Yesus tetap menyertai dan memelihara kita, sehingga apapun situasi yang kita hadapi, selalu ada sukacita bagi kita, karena Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini kita masih melaksanakan ibadah secara online di rumah kita masing-masing, karena harus mentaati protokol kesehatan akibat timbulnya pandemi COVID-19. Saya berharap kondisi ini tidak mempengaruhi iman percaya kita, karena kita semua percaya bahwa apapun atau bagaimanapun situasi yang kita hadapi, Tuhan akan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Jemaat Kunci Daud yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita bulan ini adalah tinggal di dalam kasih Tuhan. Tema ini menarik dan penting untuk sama-sama kita renungkan di tengah kondisi pandemi COVID-19 dan kondisi perekonomian yang sulit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tinggal di dalam kasih Tuhan adalah suatu permintaan atau ajakan atau suatu penawaran dari Tuhan Yesus kepada semua orang untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Penawaran untuk tinggal di dalam kasih Tuhan terdapat dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-9 yang berbunyi, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu." Penawaran atau ajakan untuk tinggal di dalam kasih Tuhan disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita serta kepada semua orang agar kita semuanya dapat menikmati kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, sebagai bahan renungan dari penawaran Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam kasih-Nya adalah jawaban-jawaban dari satu pertanyaan yang saya buat. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang, termasuk saya dan Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, tertarik dengan penawaran Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam kasih-Nya? Saya ulangi, apakah semua orang, termasuk saya dan Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, tertarik dengan penawaran Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam kasih-Nya? Terdapat beberapa jawaban. Di sini saya ada 4 atau 5 jawaban yang dapat dikemukakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jawaban yang pertama, tidak semua orang tertarik dengan penawaran Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Artinya, ada sebagian orang yang tidak tertarik untuk tinggal di dalam kasih Tuhan. Kenapa? Ini karena mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Jadi mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak tertarik dengan penawaran Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang tertarik untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Orang Yahudi, khususnya para imam Yahudi atau ahli Taurat, tidak tertarik pada penawaran Tuhan Yesus karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mendengar pengetahuan dan hikmat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, serta melihat mujizat yang dilakukan
oleh Tuhan Yesus, tapi mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Saat ini masih banyak atau mungkin sangat banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Dan mereka belum percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka pasti belum tertarik untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Oleh sebab itu, Tuhan memberi perintah kepada kita untuk memberitakan Injil kepada semua orang, agar melalui karya kita, orang lain dapat mengenal Tuhan. Dan mereka juga akan percaya kepada Tuhan dan tertarik serta mau tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi, kata kunci dari jawaban yang pertama untuk tinggal di dalam kasih Tuhan adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jawaban yang kedua dari pertanyaan yang saya kemukakan tadi, tidak semua orang percaya atau yang tertarik pada penawaran Tuhan Yesus bisa atau berhasil tinggal di dalam kasih Tuhan. Jadi orang yang sudah percaya belum tentu berhasil atau bisa tinggal di dalam kasih Tuhan. Artinya, orang percaya tidak secara otomatis atau tidak pasti harus tinggal di dalam kasih Tuhan. Orang percaya kepada Tuhan Yesus memang tertarik untuk tinggal di dalam kasih Tuhan. Tapi ternyata ada orang yang percaya kepada Tuhan tapi tidak berhasil atau tidak bisa tinggal di dalam kasih Tuhan. Kenapa demikian? Karena tidak semua orang yang percaya kepada Tuhan bersungguh-sungguh atau berupaya untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Sebagian orang percaya hanya bersifat pasif, hanya ikut-ikut saja, atau hanya diam saja, hanya sebatas formalitas saja. Yang penting dia dikenal sebagai orang yang beragama. Jadi kalau di KTP-nya ada data agama, ya bisa ditulis agama apa, agama misalnya agama Kristen karena ikut ke gereja. Dan banyak orang yang mencari Tuhan hanya karena budaya. Di lingkungannya orang semua beragama, maka mungkin dia pilih mana yang enak agama yang dia ikuti. Sehingga timbul atau ada merek orang disebut Kristen, Kristen KTP. Jadi KTP-nya saja Kristen tapi tidak sungguh-sungguh untuk menjalani atau tidak sungguh-sungguh mencari kasih Tuhan itu. Oleh sebab itu Tuhan berfirman di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi kata kunci untuk jawaban yang kedua ini adalah bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita tidak bersungguh-sungguh, maka kemungkinan kita tidak akan tinggal di dalam kasih Tuhan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jawaban yang ketiga, ternyata tidak semua orang yang tinggal di dalam kasih Tuhan akan merasa senang atau merasa nyaman tinggal di dalam kasih-Nya. Artinya, ada orang yang tidak senang atau tidak nyaman tinggal di dalam kasih Tuhan. Karena tidak semua orang memahami dan mengerti dengan benar tinggal di dalam kasih Tuhan. Mereka tidak mau terikat pada ketentuan atau peraturan dan perintah Tuhan. Atau tinggal di dalam kasih Tuhan tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka mau tinggal di dalam kasih Tuhan, tapi tidak mau terikat atau tunduk pada ketentuan atau peraturan dan perintah Tuhan. Untuk tinggal di dalam kasih Tuhan, kita harus memahami dan mengerti bagaimana tinggal di dalam kasih Tuhan. Seperti yang disampaikan dengan jelas oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 1-8. Bahwa kalau tinggal di dalam kasih Tuhan, tidak hanya ada
hak berupa fasilitas yang luar biasa, tapi juga ada kewajiban untuk melakukan firman Tuhan. Pada ayat yang ke-7 dikatakan, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Pemahaman ini bukan berarti kalau kita sudah datang ke gereja atau sudah berdoa, maka pernyataan mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya secara otomatis akan terjadi. Bukan demikian. Kemudian kalau tidak terjadi atau tidak terpenuhi atau Tuhan tidak memberikan, maka kita meragukan firman Tuhan. Lalu kita mulai tidak bersungguh-sungguh dan kemudian kita akhirnya menjadi orang yang tidak percaya. Jadi kata kunci untuk jawaban yang ketiga adalah memahami dan mengerti dengan benar apa itu tinggal di dalam kasih Tuhan. Dan jawaban yang keempat dari pertanyaan tadi, tidak semua orang yang sudah tinggal di dalam kasih Tuhan akan tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Artinya, ada orang yang sudah tinggal di dalam kasih Tuhan, namun akhirnya mereka juga meninggalkan kasih Tuhan. Ini contoh saya kira banyak sekali. Jadi tidak sedikit kalau kita lihat di YouTube, banyak hamba Tuhan yang bergelar mualaf. Ini atau mungkin jadi seperti apa? Ya, mungkin silakan kita bisa cari datanya. Ini sungguh memprihatinkan. Bahkan ada orang yang sudah diberkati luar biasa di dalam Tuhan, akhirnya meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang sudah menikmati kasih Tuhan, kemudian keluar dari kasih Tuhan karena mereka tidak taat dan tidak setia. Mereka tergoda oleh kenyamanan yang ditawarkan oleh dunia, atau mereka tidak tahan dalam ujian atau dalam proses ketika persoalan atau pergumulan hidup datang menekan. Orang seperti ini diperumpamakan oleh Tuhan Yesus sebagai seorang yang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Jadi ketika hujan datang, ketika banjir datang dan badai melanda rumah itu, maka rumah itu jadi roboh atau rusak dengan sangat hebatnya. Jadi kata kunci untuk jawaban yang keempat adalah taat dan setia serta tahan uji. Dari jawaban pertanyaan yang saya kemukakan tadi, ternyata hanya sedikit orang yang berhasil dan bertahan tinggal di dalam kasih Tuhan, yaitu mereka yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yesus, mereka yang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, mereka yang memahami dan mengerti dengan benar apa makna atau arti tinggal di dalam kasih Tuhan, dan yang setia dan taat serta tahan uji. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Saya ini masuk kelompok yang mana? Saya yakin kita semuanya tentunya ingin ada pada kelompok yang terakhir, yaitu orang yang masuk ke dalam kasih Tuhan dan tetap bertahan sampai akhirnya tetap di dalam kasih Tuhan. Agar kita bisa tinggal di dalam kasih Tuhan, maka kita harus seperti pedagang. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang mutiara yang paling berharga di dalam Injil Matius 13 ayat 45 dan 46 yang berbunyi, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah.
Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Tinggal di dalam kasih Tuhan adalah orang yang seperti pedagang mutiara, yang sudah menemukan mutiara yang indah yang dicarinya, sehingga dia menjual segala miliknya, lalu membeli mutiara yang indah itu. Artinya, yang utama atau yang menjadi prioritas hidup kita adalah mutiara yang indah, yaitu tinggal di dalam kasih Tuhan, sehingga apapun yang menghalangi kita untuk mencapainya akan kita buang, akan kita tinggalkan atau akan kita singkirkan, agar tidak ada yang membatasi dan atau menghalangi kita tinggal di dalam kasih Tuhan selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jadi untuk tinggal di dalam kasih Tuhan, kita harus yang pertama adalah percaya. Percaya tidak hanya dengan ucapan dari mulut, tapi melalui tindakan dan perbuatan kita. Yang kedua, kita harus bersungguh-sungguh. Kesungguhan kita harus ditandai dengan upaya, yang artinya kita harus aktif dan bukan sekedar ikut-ikutan karena budaya di lingkungan kita. Yang ketiga, kita harus memahami dengan benar kasih Tuhan. Jangan sampai persepsi kita tentang tinggal di dalam kasih Tuhan salah, yang mengakibatkan kita kecewa tinggal di dalam kasih Tuhan. Dan kecewaan ini mengakibatkan kita meninggalkan kasih Tuhan itu. Kemudian yang keempat, kita harus taat dan setia sampai akhir. Apapun atau bagaimanapun keadaan yang kita hadapi, kita jangan sampai meninggalkan kasih Tuhan. Kita harus tetap di dalam kasih Tuhan. Dan yang kelima adalah menjadikan tinggal di dalam kasih Tuhan adalah prioritas atau yang utama di dalam hidup kita. Pertanyaannya bagi kita semuanya, apakah kita sudah tinggal di dalam kasih Tuhan? Kalau kita sudah tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus menawarkan atau berpesan kepada kita, tetaplah tinggal di dalam kasih-Ku, jangan kemana-mana. Jadi, kalau sudah kita tinggal, apapun situasi yang kita hadapi, pandemi atau kesulitan ekonomi, Tuhan berpesan, jangan kemana-mana, tetaplah tinggal di dalam kasih-Ku. Yakin dan percaya Tuhan akan memelihara kita. Yang kedua, kalau kita belum tinggal atau masih berada di jalan menuju ke tempat di mana kita tinggal di dalam kasih Tuhan, Tuhan juga berpesan, ayo mari kita masuk di dalam kasih Tuhan, agar Tuhan memelihara kita dengan keadaan yang merdeka. Saudara-saudara, sekian firman Tuhan. Selamat berjuang, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Jemaat Kunci Daud, mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sudah memelihara kami. Biarlah ya Tuhan kami tinggal di dalam kasih-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan tadi. Kiranya firman-Mu ini dapat menguatkan iman percaya kami di tengah pandemi COVID-19 dan di tengah kesulitan ekonomi yang melanda seluruh dunia. Kami percaya ya Tuhan, Engkau senantiasa memelihara dan menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu akan tetap menyertai dan memelihara hidup kami sampai akhir zaman. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami yang kami laksanakan secara online pada pagi hari ini. Kiranya ibadah kami ini melalui puji-pujian, penyembahan dan doa kami dapat menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat-Mu.
Terima kasih Tuhan, kiranya ibadah kami ini berkenan di hadirat-Mu. Bapa dalam surga, pada saat ini kami akan akhiri ibadah kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebelum kami mengakhiri, kiranya Engkau memberkati kami semuanya. Tuhan kiranya melindungi kami, Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan menuntun setiap langkah kami. Biarlah setiap langkah kami selalu menuju kepada jalan atau tetap tinggal di dalam kasih-Mu. Sehingga apapun yang kami lakukannya Tuhan, kemanapun kami pergi ya Tuhan, dan apapun yang kami kerjakan, kasih Tuhan akan selalu melindungi, melingkupi dan memelihara kami. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi lingkungan kami dan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menerima berkat. Mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, ada sukacita, amin. Biarlah pagi hari ini kita terus merasakan kebaikan Tuhan dan tinggal di dalam kasih-Nya, amin. Terima kasih buat Bapak Yohanes Payung yang sudah memberikan kabar kebaikan buat kita, kabar kesukaan buat kita. Kami tetap percaya bahwa Tuhan tetap baik dan memberkati keluarga Bapak sekeluarga. Mari saudara yang kekasih, kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita akan memberikan persembahan syukur kita pada pagi hari ini. Sungguh hati kami berlimpah oleh rasa syukur dan tidak akan pernah berhenti kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, kasih dan setia Tuhan, berkat kemurahan Tuhan selalu mengikuti kami dan selalu menyertai kami. Tuhan, pagi hari ini kami ingin memberi yang terbaik buat Tuhan, sebab Tuhan Yesus selalu memberi kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.